Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada mahasiswa di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai strategi marketing dan bauran pemasaran atau marketing mix. Jadi yang pernah saya singgung untuk marketing mix ini ada 4P ya. Ada product, price, promotion, dan place. Kemudian dikembangkan lagi menjadi 7P. Jadi untuk 7P ini bukan hanya untuk produk berupa jasa saja, tapi produk berupa barang sebetulnya, ya. Tapi yang utamanya untuk jasa. Jadi yang memang paling terkenal saat ini 4P-nya sebetulnya. Jadi marketing mix, sebelum saya masuk ke strategi pemasaran, saya masuk ke bauran pemasaran dulu. Jadi ini yang sering digunakan untuk kita bisa masuk ke pasar sebetulnya ya, ada taktik ya. Jadi kemarin kita di pertemuan awal saya sudah membahas mengenai konsep pemasaran ya. Di situ ada dan analisis pemasaran ya. Jadi saling keterkaitan antara konsep pemasaran dan analisis. Jadi saat konsep kita membahas mengenai kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, pertukaran ya. Kemudian di analisisnya kita membahas mengenai lingkungan, kemudian perilaku konsumen, kemudian segmentasi, targeting, kemudian penempatan produk, strategi, dan taktik ya. Jadi STP atau segmentasi, kemudian targeting dan penempatan produk, positioning produk, ini dasar untuk membuat kita strategi pasaran kita. Jadi untuk strategi ini kita gunakan agar produk kita bisa dilakukan pertukaran, inti dari pemasaran adalah pertukaran. Dan kemudian untuk agar produk kita ini bisa masuk pasar, kita gunakan taktik. Ya. Jadi untuk produk yang berupa barang, ini kita gunakan 4P, kemudian dikembangkan jadi 7P. Jadi untuk 7P ini sebetulnya juga untuk barang ya, bukan hanya untuk jasa ya. Tapi memang yang diutamakan untuk jasa. Jadi ditambah lagi 3P, proses, kemudian ya people dan physical evidence. Ya. Jadi yang kita ketahui untuk produk ini elemen ini mencakup semua atribut dan keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Bedanya apa? Pelanggan dengan konsumen. Customer dan consumer bedanya apa? Sama. Pelanggan atau customer bedanya apa dengan konsumen atau customer? Sama tidak? Ada yang bisa bantu jawab? Bedanya apa? Pelanggan atau customer bedanya dengan konsumen atau consumer? Ya. Pendapat pribadi saya, kalau konsumen itu mereka yang mungkin baru saja membeli atau secara umum. Ya. Berarti menggunakan layanan untuk pembelian. Kalau Ya. yang pelanggan itu bagi konsumen-konsumen yang selalu membeli. Ya. Kembali. Ya, maksudnya benar. Siapa namanya? Dian. Ya, maksudnya Dian benar. Jadi kalau pelanggan itu membeli dengan Kembali lagi. ya, dan kembali lagi. Ya. Secara periodik dia biasanya akan membeli kembali. Kalau konsumer atau konsumen itu menggunakan layanan produk dan jasa kita. Ya, kalau dia membeli lagi dengan jangka waktu tertentu biasanya balik lagi, itu namanya pelanggan. Ya, ya nanti saya nilai ya. Kemudian ada harga. Ya. Harga di sini atau price. Ya, jadi untuk produk dulu, ini termasuk desain produk ya. Untuk produk ini termasuk desain produk, fitur, kualitas, merek, kemasan, variasi produk, dan dukungan purna jual. Ini masuk di produk.
Ya bagaimana kita mendesain produk ini, biasanya kalau desainnya produk kadang menarik, itu lebih cepat konsumen kita untuk membeli. Ya. Kemudian fiturnya, artinya yang ada di dalam produk itu, menu-menunya, fitur-fiturnya, kemudian kualitasnya, kemasan juga sangat mempengaruhi. Kemudian dukungan purna jual. Nah, maksudnya di sini produk ini kalau sudah tidak kita pakai, saat mau kita jual apakah cepat terjual atau tidak? Biasanya kalau tempat terjual itu biasa kita membeli produk-produk seperti itu. Contohnya misalnya untuk kendaraan saja, antara motor Suzuki dengan motor Honda misalnya. Dan untuk pelayan purna jualnya lebih cepat yang mana? Honda. Ya. Kemudian price atau harga, ini mencakup penetapan harga yang tepat untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi faktor yang dipertimbangkan termasuk biasanya di sini adalah biaya produksinya. Ya, yang ini harus diperhatikan biaya produksinya, strategi harga pesaing, permintaan pasar, persepsi nilai pelanggan, dan target laba perusahaan. Persepsi nilai pelanggan di sini maksudnya evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta biaya tawaran tertentu dan alternatif-alternatif lain yang dipikirkan. Jadi di sini biasanya calon pelanggan juga mengevaluasi manfaat yang dia diterima dengan biaya yang dia keluarkan untuk membeli produk tersebut. Ya. Ini biasanya untuk skripsi ini sering keluar judul-judul untuk skripsi. Ya, jadi mulai nanti semester 5 mulai lihat-lihat skripsi. Ya. Kan kalau semester 7 sudah terakhir teori. Ini semester berapa? 3. Ya tahun depan sudah lihat-lihat skripsi ke perpustakaan. Ya. Jangan kuliah langsung pulang. Nah mulai semester 5 kalian sudah melihat skripsi. Nanti semester 7 itu sudah terakhir teori, tidak ada semester 8 sebetulnya normalnya tidak ada teori lagi. Teori terakhir di semester 7. Jadi mulai semester 5 dilihat lagi mata kuliah apa yang harus diulang. Jangan sampai nanti pas mau skripsi masih banyak mata kuliah yang kalian perkirakan lulus ternyata tidak lulus. Ya, contohnya yang paling utama biasanya mahasiswa salah di menilai kelulusan di mata kuliah universitas. Seperti Pancasila, bahasa Indonesia, itu minimal B ya nilainya ya. Jadi kalau kalian dapat C, itu tidak lulus, harus diulang. Kecuali mata kuliah prodi, minimal C. Ya. Tapi usahakan minimal B. Ya. Kalau C itu tidak enak dilihat. Kemarin kakak kelas kalian waktu mau skripsi, mau yudisium, ternyata mata kuliahnya banyak yang C untuk mata kuliah universitas, termasuk mereka mengulang lagi. Jadi kalau kalian biasanya kan dapat maksimal misalnya 24 SKS, yang ditawarkan 18. Berarti kan masih ada 6 SKS yang lowong itu. Kalian ada lagi, ada mata kuliah yang mau diperbaiki tidak? Jadi kalau bisa dimaksimalkan SKS yang ditawarkan, ya. Biasanya ini PA-nya kalian sebenarnya yang menasihati. Jadi untuk harga di sini mencakup penetapan harga yang tepat untuk produk, ya, atau layanan yang ditawarkan. Faktor yang dipertimbangkan dalam biaya ini, harganya adalah biaya produksi, strategi harga bersaing, permintaan pasar, persepsi nilai pelanggan, dan target laba perusahaan. Kemudian untuk tempat place, ini berfokus pada bagaimana produk atau layanan didistribusikan pada pelanggan. Jadi setidaknya untuk produk ini distribusinya harus lancar, harus cepat tersedia. Kalau tidak cepat tersedia, biasanya konsumen akan mencari produk-produk yang lain. Kalau dia terlanjur suka produk lain, berarti produk kita bisa ditinggalkan. Ya. Terutama untuk apa ini? Biasanya kebutuhan pokok tiap hari mereka cari. Ya. Misalnya untuk kalau di toko misalnya kan biasanya kebutuhan pokok yang dijual beras, sabun, pasta gigi dan sebagainya. Dia ingin mencari Pepsodent misalnya, yang ada di situ close up. Ya udah dia ambil close up aja biasanya. Ya, atau pergi ke tempat toko lain yang dicari mungkin ada di situ. Nah ini tempat, jadi untuk place ini berfokus pada bagaimana produk atau layanan didistribusikan pada pelanggan. Ini melibatkan pemilihan saluran distribusi yang tepat. Nanti kita bahas untuk saluran distribusi seperti apa ya. 1 tingkat, 2 tingkat, 0 tingkat ya. Melibatkan saluran distribusi yang tepat, strategi penempatan produk di pasar, lokasi toko, outlet, distribusi fisik, dan manajemen rantai pasokan. Jadi kalau kalian punya toko atau punya retail ya, nah itu harus tempatnya strategis. Contohnya saja untuk parkirannya, ya mudah dilihat. Itu nanti kita pelajari di situ. Apa saja yang termasuk di distribusi ini. Distribusi bukan hanya mendistribusikan barang saja.
Kemudian di promosi ini, nah ini promosi cara mengenalkan kita produk kita kalau baru ya, kita mengenal produk kita ke konsumen atau calon pelanggan kita. Selain memperkenalkan, biasanya apa lagi? Mengingatkan. Jadi kalau sudah beli, lama tidak beli, kita ingatkan lagi. Nah, itu fungsi dari promosi. Promosi yang utama sebetulnya apa? Membujuk ya. Tapi membujuk bukan membodohi, maksudnya dari tidak ingin menjadi ingin. Ya. Itu sebetulnya dari citra diri ya. Kemudian untuk tambahan 3P-nya, di sini ada people, proses, dan physical evidence. Jadi di sini untuk 7P sebetulnya bukan hanya untuk jasa saja, tapi semua produk yang berupa barang juga sebetulnya. Tapi utama memang untuk jasa ditambah 3P. Untuk people di sini mencakup semua individu yang terlibat dalam proses pemasaran, baik pelanggan maupun personal perusahaan. Jadi di sini faktor seperti keterampilan, pengetahuan perilaku, dan sikap orang terlibat dalam interaksi dengan pelanggan sangat penting dalam memberikan pengalaman yang baik. Di sini untuk bagian pemasar biasanya pengetahuannya harus cakap juga, memperkenalkan produknya. Biasanya kalau marketing dia cakap saat menyampaikan, kemudian pengetahuannya tentang produk harus dia pegang. Dan biasanya kalau kalian lihat marketer itu kan biasanya kita lihat tiba-tiba tertarik. Nah, itu bagaimana mereka melaksanakan proses itu. Kemudian untuk proses di sini, nah ini proses ini sebetulnya mengacu pada langkah-langkah proses operasional yang diperlukan dalam penyediaan produk atau layanan kepada pelanggan. Jadi di sini sebetulnya melibatkan sistem, prosedur, dan aliran kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan efektif dan efisien. Jadi mulai kita menyiapkan barang, kita menyampaikan barang tersebut sampai ke pelanggan. Di proses awal sampai proses akhir, ini sangat menentukan. Ya, pelayanannya seperti apa. Jadi penekanannya di sini prosesnya ada pelayanan ya, dan kecepatan kita menyediakan produk kita bagi pelanggan. Kadang kita kan sering mengeluh, ya, kok lama datangnya misalnya. Kalau kita order seperti itu. Jadi kalau kita belajar marketing, kita mempelajari diri kita sendiri sebetulnya. Ya. Kemudian bukti fisik atau physical evidence. Nah, ini mencakup elemen fisik yang dapat memberikan bukti dan kepercayaan kepada pelanggan mengenai kualitas dan nilai produk atau layanan. Ini meliputi desain toko, ya, atau kalau di sini desain tempat kita kuliah, ya, seperti apa desainnya, menarik atau tidak. Sebenarnya ini kurangnya apa di sini? Ya, udaranya. Nah, ini kan mempengaruhi kalian kan, baru masuk sudah panas. Ya. Mungkin kalau dulu umpamanya sebelum mendaftar kalian lihat ruang-ruangannya, mungkin tidak masuk dulu. Setelah masuk kok panas gitu. Mungkin kalian cari tempat yang lain. Ya mungkin desain sebetulnya ini didesain untuk ruangan ber-AC sebetulnya. Ya kemarin sudah kita bawa ke atas ini masalah seperti ini. Ya mudah-mudahan ada solusinya nanti. Ya, semoga dikasih AC nanti. Jadi untuk physical evidence ini mencakup elemen fisik yang dapat memberikan bukti dan kepercayaan kepada pelanggan mengenai kualitas, ya, kemudian nilai produk atau layanan. Jadi meliputi semua desain toko, penampilan, karyawan. Jadi bagaimana kita menilai karyawan, ya, atau marketing yang datang seperti apa. Jadi bukan hanya desain fisik dari bangunan, tapi people-nya juga, personalnya. Termasuk peralatan kemasan produk dan elemen fisik lainnya yang memengaruhi persepsi pelanggan. Jadi kalau kita membicarakan persepsi harga, persepsi pelanggan itu bukan harganya dibanding dengan harga yang lain, tapi persepsi itu pandangan pelanggan, evaluasi pelanggan tentang manfaat produk tersebut dibanding dengan harga yang kita keluarkan, harga yang mereka keluarkan. Kalau manfaatnya ternyata ini lebih besar dari harapannya mereka, berarti mereka merasa puas. Kalau kalian misalnya membeli produk, ternyata manfaatnya yang kalian terima ternyata di atas harapan kalian, yang kalian harapkan dari produk itu ternyata lebih tinggi misalnya, berarti kalian puas. Kalau puas biasanya kalian akan balik lagi. Berarti ada repurchase, berarti ada pembelian kembali, ya. Jadi laba itu sebetulnya seperti gunung es saja, kelihatannya kecil, tapi kalau berulang terus akan besar. Jadi itu
masuk di tadi penetapan harganya. Bagaimana kita menetapkan harganya dalam hubungannya untuk mencari laba ya. Jadi tujuan perusahaan memang intinya sebetulnya mencari laba ya. Jadi bagaimana kita mencari laba dengan memuaskan customer tadi, pelanggan. Ditambah kalau kita kemarin ada 5 konsep kan, konsep marketing, ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran yang berwawasan sosial. Itu konsep itu berkembang terus. Yang terbaik yang terakhir ini berarti konsep pemasaran berwawasan sosial, artinya bagaimana nanti konsumen ini bisa menguntungkan bagi konsumen ya. Bukan hanya produk kita yang dibeli, tapi konsumen juga bagaimana mereka diuntungkan. Nah itu tergantung perusahaannya mau menggunakan konsep yang mana sebetulnya. Jadi itu pilihan 5 itu ya. Jadi kalau kalian mau mencoba misalnya mau berbisnis, bisa menggunakan salah satu konsep itu. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Mengenai proses tadi ya Pak ya. Kan saya mempunyai toko online. Ya. Pemasaran saya melalui Shopee. Kemudian dalam prosesnya kan pasti nanti paket ini akan diantar oleh kurir ya Pak. Ya. Kemudian kalau ada keterlambatan pasti itu membuat konsumen itu nggak puas. Betul. Kemudian itu kan pasti akan berdampak pada toko. Ya. Nah itu yang harus kita lakukan itu apa sebenarnya? Karena kan Koordinasi dengan kurirnya. Setidaknya biasanya kalau kita pesan online, customer-nya kan pesan misalnya, nanti tolong diantar jam sekian. Sebelum kurir datang, maksudnya waktu konsumen pesan ke kita, dia biasanya kan ada pesanan juga, tolong diantar jam sekian. Terus di sebelum diantar tolong diberitahu misalnya. Itu kan kepuasan pelanggan juga. Nah ini biasanya nanti kan penjual kan koordinasi dengan kurirnya, Mas tolong nanti diantar jam sekian, kemauannya konsumen ini apa? Nah, itu disampaikan ke kurir. Jadi koordinasi, ya. Jadi kita nggak berdiri sendiri di situ. Iya, karena biasanya di penilaian Shopee itu Pak ya. Ya. Si toko ini tuh membela diri bahwa mereka itu nggak ada sangkut pautnya dengan kurir ini. Ya. Jadi kalau ada kendala, biasanya ada dengan kurirnya ada koordinasi enggak? Nah itu saya bingungnya di situ. Biasanya kan kalau saya di online tuh saya pesan ke toko online nih, Mbak tolong nanti diantar jam sekian. Ya benar, diantar jam sekian. Tolong nanti diberitahu dulu. Dari mereka juga, Mas nanti atau Kak atau Pak, barangnya nanti sebelum diterima tolong dicek dulu ya di depannya kurir misalnya. Nah itu pelayanan juga sebetulnya. Jadi koordinasi dengan kurirnya. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi untuk pemasaran modern ini semua saling terkait. Kalau di perusahaan ada fungsi keuangan, fungsi itu saling terkait semua. Jadi kurir ini sebetulnya bagian pemasaran juga bagi kita. Ya, bukan hanya kita aja marketingnya, tapi kurir ini kita anggap sebagai marketing juga. Jadi mempengaruhi semua. Ya itu konsep pemasaran yang modern seperti itu. Jadi koordinasi. Ya. Siapa namanya? Saya lupa. Absennya mana? Belum? Absen. Kadang saya lupa ya. Nah ini nanti bisa diterapkan ya. Mumpung kalian masih semester 3, biasanya kalau sudah semester akhir itu fokus ke skripsi biasanya. Ya. Nah ini semester ini sampai semester 5 biasanya nggak terlalu repot. Terus sudah skripsi itu nyari data dan sebagainya, mau ujian, itu repot nanti. Jadi kalau mau usaha, kalau bisa semester ini ya, sampai semester 5. Semester 7 itu sudah lepas, sudah mulai skripsi kalian. Tidak terasa waktu itu ya. Siapa namanya? Dian Nurlinta. Dian. Ya. Nomor ya? 39 ya? Iya Pak. Kalau kemarin yang punya usaha sepatu siapa? Nanti ya, setelah UTS presentasi ya. Bagaimana memasarkannya? Nanti kalian boleh tanggapi.
sharing dengan teman-temannya. Ya. Ya nanti kalau timbonya ada tidak benarnya masih bisa saya perbaiki gitu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sebelum masuk ke strategi pemasaran, siapa lagi yang mau bertanya? Jadi kesimpulannya untuk bauran pemasaran atau marketing mix ini sering digunakan biasanya dalam skripsi ya. Konsep bauran pemasaran atau marketing mix adalah pendekatan yang menggabungkan 4 elemen utama yaitu produk, harga, tempat dan promosi, produk, price, place dan promotion untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Konsep ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Jadi setiap elemen dalam bauran pemasaran ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Perusahaan harus mempertimbangkan secara holistik. Holistik itu apa? Pandangan secara menyeluruh maksudnya di sini. Setiap elemen ini, ya, sehingga menciptakan keseimbangan yang tepat di antara mereka. Selain 4 elemen utama, yaitu produk, price, place, dan promotion, elemen tambahan seperti people, proses, dan physical evidence juga dapat menjadi pertimbangan penting dalam beberapa konteks, terutama dalam pemasaran jasa. Ya. Jadi sebetulnya untuk 4P ini bermula dikembangkan oleh Neil Borden, dikembangkan lebih lanjut lagi oleh Philip Kotler. Jadi ini buku yang paling banyak digunakan untuk pemasaran, ini Philip Kotler. Ada yang sudah punya bukunya? Minimal harus punya ini. Ya. Salah satu buku saja. Nanti selama kuliah kalian tidak punya buku kalau nggak beli ya. Kalau saya dulu waktu kuliah memang mahasiswa, apalagi dulu saya kos ya. Jadi uang jajan itu kadang kita sisihkan. Kalau umpamanya tidak ada uang jajan tidak tersedia, biasanya zaman saya kuliah dulu ada toko buku yang boleh kita fotokopi di situ. Jadi kita ambil halaman yang penting-penting saja boleh fotokopi. Sekarang ini tidak ada ya. Jadi zaman saya dulu, saya kalau sudah di toko buku bisa 2 jam lebih di situ. Jadi pulang kuliah, jalan-jalan ke toko buku. Jadi diterangkan dosen tadi langsung kita catat bukunya apa, penjelasannya apa. Nah kalau tidak punya buku, kalau tidak pas ada uang saya beli buku, 1 buku saya beli. Kalau tidak ada ya saya cari halaman yang penting saja yang dijelaskan dosen apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya masuk ke strategi pemasaran. Ada yang belum bisa masuk di e-learning? Sudah bisa semua ya? Masuk semua ya?